Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPA. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Ini rangkuman materi bab 1 anak-anak, pengenalan sel, subbab B, sel hewan dan tumbuhan. Ada di halaman 11 sampai dengan 17 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Subbab B, sel hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ke-1, struktur sel. Sel merupakan unit atau bagian terkecil dari makhluk hidup. Ketika diamati di bawah mikroskop, sel terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu disebut organel. Tiap organel memiliki fungsi dan ciri khas masing-masing, tapi merupakan satu kesatuan. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Pembelajaran kedua anak-anak, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Baik, kita cermati gambar sel hewan maupun sel tumbuhan ini anak-anak. Dimulai dari bagian-bagian sel, yaitu nukleus atau inti sel, dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan anak-anak untuk nukleusnya. Selanjutnya vakuola di sini. Ini gambar vakuola, ini dimiliki oleh sel tumbuhan. Selanjutnya sitoplasma, ini dimiliki, ini cairan anak-anak. Ini dimiliki baik oleh sel hewan maupun sel tumbuhan anak-anak. Selanjutnya di sini mitokondria, di sini dimiliki baik oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Selanjutnya sel membran, ini sel membran di sini nih anak-anak. Ini sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Selanjutnya kloroplas di sini dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Dinding sel juga dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Baik, ibu lanjut membahas bagian-bagian sel anak-anak. Yang A, sel membran, dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan, berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel, antara lain partikel makanan, air, oksigen, dan sisa proses metabolisme tubuh. Bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Selanjutnya yang B, dinding sel anak-anak, hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan. Bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Yang C, nukleus atau inti sel anak-anak, terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Lanjut ke D, mitokondria. Terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan, berfungsi untuk memproduksi energi melalui respirasi sel. Lanjut yang E anak-anak, vakuola, berfungsi untuk menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Lanjut yang F anak-anak, kloroplas, hanya terdapat pada sel tumbuhan, mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut klorofil, berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Lanjut yang G anak-anak, sitoplasma, berbentuk cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel. Merupakan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel, mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Lanjut ke fakta sains anak-anak, keunikan sel hewan. Sel hewan berukuran lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dinding sel. Hewan dan manusia menghasilkan miliaran sel setiap harinya
untuk menggantikan 100 sampai dengan 150 juta sel mati dalam tubuh mereka setiap detik. Semua sel hewan memiliki potensi untuk segera memperbaiki dirinya sendiri dan langsung berfungsi saat itu juga. Jika tidak berhasil memperbaiki diri, mereka langsung akan menghancurkan sel yang rusak tersebut. Setiap sel yang ada di dalam tubuh hewan dan manusia dapat menghancurkan dirinya sendiri selama infeksi, cedera, atau pada kondisi langka tertentu sehingga tidak berdampak pada sel lain. Selanjutnya kita cermati sel hewan dan bagian-bagiannya anak-anak. Ada nukleus atau inti sel. Selanjutnya ada nukleolus, di sini ada nukleolus. Ada retikulum endoplasma, ini retikulum endoplasma anak-anak yang berwarna hijau. Selanjutnya ada badan Golgi di sini. Ada sentrosom di sini. Ada mitokondria di sini. Ada dinding sel. Selanjutnya ada ribosum, ini yang kecil-kecil di sini kecil anak-anak. Ini ribosum. Selanjutnya ada sitoplasma berupa cairan di sini. Ada membran sel. Ada lisosom. Dan ada juga mikrotubula. Ini mikrotubula di sini anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.